Shalom semuanya, senang bersama dalam program Deep Talk with Pase. Bersama lagi saya, dan kita akan coba melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan saya berharap semua dalam kondisi yang diberkati, sehat, semangat terus dalam tadarusan Alkitab. Ya, saya cuma ingin menitipkan pesan saja bahwa omong kosong, ada orang bilang dia beriman kepada Yesus, tapi dia tidak suka baca Alkitab. Dia tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Itu impossible. Sebab Alkitab saya mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau ada orang koar-koar di sana, saya orang beriman, tapi baca Alkitab aja nggak pernah, dengerin firman aja nggak pernah, itu berarti imannya iman yang palsu. Ya, orang bisa berstatement apapun, tapi kalau statementnya itu kosong, ya, dia bilang dia beriman luar biasa. Gue punya iman yang keren banget. Gue punya iman yang tak tergoyahkan. Tapi dia tidak punya kebiasaan membaca Alkitab. Itu bagi saya diragukan. Statement itu diragukan. Bukan saya yang meragukan. Tapi karena Alkitab jelas mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana mungkin orang bisa beriman kalau dia nggak pernah baca Alkitab? Bagaimana orang bisa beriman kalau dia nggak suka baca Alkitab? Bagaimana orang bisa mengaku dirinya beriman kalau dia nggak pernah merenungkan firman Tuhan? Itu kan bertolak belakang dengan fakta Alkitab. Jadi saya mengajak kita semua untuk tadarusan Alkitab setiap hari. Saya cuma bisa membagikan sepasal karena keterbatasan. Bapak Ibu mungkin punya waktu yang lebih lagi, baca lagi, ya. Meskipun kita tidak terlalu begitu memahami, tapi bacalah sambil minta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus nanti akan menolong saudara untuk memahami ayat-ayat yang sedang kita baca. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh ada kembali dalam tadarusan Alkitab kami, masuk dalam kitab Zakarya, kitab pertama Perjanjian Lama yang kami mulai untuk dibaca secara sistematis. Hari ini kami baca pasal yang ke-8. Berikan kami hikmat marifat-Mu, Roh Kudus tolong kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca bisa kami mengerti dengan sungguh. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita ya. Zakarya pasal yang ke-8. Kita siapkan masing-masing, saya menyiapkan, saudara juga menyiapkannya. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, kitab Zakarya pasal yang ke-8 ya. Coba saya turunin dulu. Ya. Kitab Zakarya pasal yang ke-8 ya. Perikopnya diberi judul Keselamatan bagi Israel ya. Ayat 1 dan seterusnya kita baca bersama-sama. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, ya. Dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki, anak-anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rejeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar, dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Kembali ayat-ayat ini, kalau kita melihat konteks Zakaria, nggak akan kita bisa mengerti kalau kita tidak membaca pasal-pasal sebelumnya. Ya, kitab Zakaria ini hanya bisa kita pahami kalau kita membaca secara berurutan dan kita mengerti bahwa konteks ceritanya, konteks ketika Zakaria mendapatkan penglihatan dan menuliskan nubuatan ini, itu ketika Israel masih dalam pembuangan di Babel. Maka tentu nuansa dari nubuatan Zakaria ya bicara mengenai harapan ya atau janji Tuhan bahwa Israel akan kembali ke Yerusalem. Yehuda akan dipulihkan, Israel akan dipulihkan, Yerusalem akan dipulihkan. Itu penekanan yang bisa kita lihat di dalam nubuatan kitab Zakaria ini. Dan akhirnya tergenapi. Israel yang ada dalam pembuangan di Babel 70-an tahun ya, akhirnya kembali dalam beberapa trip atau rombongan ya. Rombongan pertama kembali, rombongan kedua kembali, dan akhirnya mereka bisa meninggali kembali Yerusalem dan Yehuda, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Dan ayat-ayat yang barusan kita baca ini adalah ayat-ayat sebelum mereka kembali. Jadi Tuhan bernubuat, Zakaria bernubuat, Tuhan berjanji, dan akhirnya memang tergenapi. Dikatakan tadi Tuhan kembali akan berada di Yerusalem, ya. Tuhan akan diam di Sion, dan Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Ini kita harus melihat dalam kacamata bahwa Tuhan itu meskipun keras, meskipun tegas, meskipun dia berani menghukum umatnya, bangsa pilihannya, tapi Tuhan juga Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang mudah mengampuni, Tuhan yang juga mudah melupakan. Sehingga kan tidak ada indikasi sama sekali kalau kita membaca kitab-kitab di Perjanjian Lama bahwa orang-orang Israel di pembuangan di Babel itu benar-benar bertobat. Nggak ada indikasi sama sekali. Bahkan dalam kitab Daniel kita tahu ketika Nebukadnezar membangun patung untuk disembah, ya hanya Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak mau menyembah patung itu. Yang lainnya tentu orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan di Babel tentu menyembah
Hanya 3 di antara mayoritas atau sebagian besar atau hampir keseluruhan orang-orang Israel di Babel yang yang lainnya itu tidak menyembah. Yang lainnya itu menyembah, maksud saya hanya Sadrak, Mesak, Abednego, aja 3. Hanya minoritas. Jadi nggak bisa digambarkan, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa Israel itu di Babel itu menyesal. Tapi faktanya Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau berinisiasi ya, untuk menjumpai lagi umatnya, memaafkan umatnya, dan menjanjikan akan mengembalikan umatnya ke tanah perjanjian. Kalau kita membaca, sepertinya Tuhan pelin-pelan. Tapi kalau bagi saya, setelah saya membaca seluruh kitab perjanjian lama, ya Tuhan tuh sudah berjanji, kadung berjanji. Tapi ya sekali lagi, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunannya, itu tidak bisa kita maksudkan seluruh keturunannya. Karena faktanya tentu ada banyak orang Israel yang mati di Babel, artinya tidak kembali pulang. Ada banyak orang Israel yang juga menderita di Babel, sehingga akhirnya ya hidupnya susah di Babel. Dan hanya sebagian saja dari orang Israel yang dibuang di Babel yang kembali ke Yerusalem. Akhirnya banyak orang Israel yang tetap tinggal di Babel karena mereka hidup ekonominya sudah mapan, mereka malas pulang lagi. Apalagi mereka tahu informasi bahwa Yerusalem itu tembok kotanya sudah bolong-bolong, sudah hancur, dan menjadi sebuah kota yang tidak aman. Tidak seperti dulu ketika mereka tinggali sebelum dihancurkan oleh Babilonia. Jadi mereka lebih nyaman di Babel, mereka lebih enak berbisnis di situ, mungkin juga tinggal nyaman di Babel, dan akhirnya mereka tentu keturunan mereka kawin campur dengan bangsa Babel, dan akhirnya ya hilang jati diri mereka sebagai seorang bagian dari bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Artinya, tidak semua orang yang punya darah Israel yang akhirnya mengalami berkat Tuhan, yakni kembali benar-benar ke tanah perjanjian. Tapi meskipun hanya sebagian saja, yaitu mengindikasikan Tuhan tidak ingkar janji. Karena biarpun tidak semuanya Tuhan berjanji akan memberkati Israel, ya tergenapi. Ini yang berkali-kali saya sampaikan dalam materi-materi tadarusan Alkitab kita maupun dalam khotbah di beberapa minggu terakhir. Ya, saya mengutip surat Roma. Kebetulan sebelum kitab Zakaria ini kita bahas di tadarusan Alkitab, kita menutup perjanjian baru dengan membahas kitab Roma. Di kitab Roma itu ada soal pokok zaitun dengan carang asli dan carang liar yang dicangkokkan. Ya, saya selalu mengatakan carang liar yang dicangkokkan, kata Paulus, jelas mengindikasikan kepada kita yang bukan berasal dari bangsa pilihan Tuhan, yakni Israel. Kita ini bangsa asing, bukan umat pilihan. Tapi karena kemurahan Tuhan dicangkokkan ke pokok zaitun, yakni ke dalam kasih karunia Tuhan itu. Sedangkan satu sisi ada carang asli yang dipatahkan. Ya. Jadi carang aslinya saja Israel itu dipatahkan. Ya, Tuhan tentu kalau tidak menyayangkan carang aslinya, dia juga tidak menyayangkan carang liar yang dicangkokkan, yakni kita ini. Itu tertulis dengan gamblang di surat Roma. Jadi yang ingin saya mengatakan, berkali-kali saya ingin mengatakan, ya jangan jadi orang Kristen yang terlalu sombong. Tuhan memang berjanji kepada orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tapi apakah seluruh orang yang mengaku percaya kepada Yesus tidak binasa? Nanti dulu, ya. Hanya yang percaya kepada Yesus yang sungguh-sungguh menjalankan kebenaran Tuhan. Kalau hanya sekedar percaya saja, ya mulutnya percaya, Jesus, I believe in you. Lidahnya mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, tapi sikap hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan itu. Ya, nggak tergambar sama sekali Kristus dalam dirinya itu. Orang tidak bisa menduga lewat perbuatan dia adalah seorang pengikut Kristus. Masakan orang begini itu terlalu percaya diri dan mengatakan bahwa dirinya akan diselamatkan? Lalu apakah kalau ada orang Kristen yang nantinya ke neraka Tuhan ingkar janji? Tuhan berbohong? Tidak. Sebab Tuhan berkata, ya yang percaya kepadaku tidak binasa. Dan percayanya itu bukan kriteria kita. Kalau kriteria kita, kriteria gereja, orang percaya itu ya orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah tertanam dalam sebuah gereja, orang yang sudah melayani Tuhan di gereja, entah sebagai diaken, penatua, atau mungkin pendeta. Ya,
sintua, apalah namanya, evangelis, guru Injil, ya. Itu kriteria gereja mendefinisikan orang yang percaya itu seperti itu. Tapi apakah seperti itu kata Tuhan? Ya. Kalau menurut saya, ya orang yang percaya itu bukan cuma lidah dan mulutnya saja memperkatakan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, tapi benar-benar apa yang dikatakan Yesus, diperintahkan Yesus, difirmankan Yesus, di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dia berusaha mati-matian mengerjakannya. Sebagai sikap hormatnya kepada Tuhan, dan sebagai responnya atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada dirinya. Maka orang Kristen seperti ini, orang Kristen yang memancarkan kasih pastinya. Nangkep ya saudara? Itu menurut saya. Tapi belum tentu juga presisi 100%, karena kita jujur saja tidak tahu ya orang Kristen seperti apa yang nantinya tidak akan binasa dan akan diselamatkan itu. Itu adalah daerah otoritasnya Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan. Kita cuma meraba-raba saja berdasarkan Alkitab, firman Tuhan yang kita baca. Tapi keputusan akhirnya tetap Tuhan. Itu makanya saya selalu mengatakan jangan terlalu sombong menjadi orang Kristen terus berpikiran yang penting sudah beragama Kristen, mati kalau ada kehidupan kekal dibangkitkan dan akan masuk ke surga. Nanti dulu saudara. Ya. Makanya saya merasa memang saya harus berbuat lebih daripada apa yang saya sudah perbuat hari ini. Itu makanya saya memahami apa kata Paulus, aku tidak pernah merasa sudah berbuat sesuatu, sudah melakukan sesuatu. Aku menganggap semua yang kulakukan itu adalah sampah. Sehingga aku berusaha untuk mengerjakan. Seolah-olah aku belum mendapatkan apapun itu. Nah ini yang saya pahami sekarang. Karena saya sudah menghidupi seperti itu. Ini saya rekaman ini sekali lagi bukan sekedar menyombongkan diri atau apa. Enggak. Saya cuma ingin mengatakan fakta saja bahwa saya rekaman ini di sisa-sisa waktu saya. Ya. Tadi dari pagi sampai barusan saya pulang itu ke rumah orang tua saya. Meskipun hari ini tidak ada jadwal visit ke dokter atau ke rumah sakit, tapi saya menemani dia. Ada beberapa hal yang saya harus kerjakan untuk ibu saya. Baru pulang. Ini saya belum mandi nih, tapi langsung rekaman di depan komputer saya. Kenapa? Ya ini bagi saya ini respon saya. Saya sudah diberikan kasih karunia yang begitu luar biasa sama Tuhan. Ya, meskipun badan ini lelah, tapi belum sampai terkapar lah, masih bisa lah untuk sekedar rekaman satu episode 1 jam, setengah jam kurang lebih. Ya. Habis itu baru mandi dan baru istirahat di kamar, main-main sejenak sama anak, kemudian tidur supaya besok pagi boleh bangun pagi-pagi dan saya mengerjakan aktivitas saya lagi. Jadi ya orang Kristen harus seperti itu. Kalau ada orang mengaku Kristen, dia yang penting saya sudah ke gereja hari Minggu. Terus kalau saya hari-hari kerja, ya saya me time saya ke klub, minum-minum, nongkrong-nongkrong, terus ya hangout sama teman-teman, ya, pulang istirahat capek, nggak sempet baca Alkitab, ya Tuhan maklumkan lah. Toh hari Minggu saya ke gereja. Apakah yang Tuhan inginkan seperti itu? Tuhan ingin kita memberikan seluruh hidup kita, tubuh kita, Roma 12 ayat 1. Sebagai persembahan yang hidup yang tak bercacat celah. Ya. Saya saja merasa saya belum menggenapi itu. Sebab saya baru ya maksimal baru bisa memberikan ya sisa waktu saya untuk Tuhan. Saya belum mendedikasikan bisa penuh gitu mendedikasikan 24 hours for God. Harus saya akui. Meskipun berusaha ada waktu-waktu khusus yang saya memang kalau berpikir jujur nggak saya berikan untuk Tuhan. Belum sepenuhnya saya berikan sama Tuhan. Ya. Masih ada saya berpikir untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Saya berpikir, saya mengerjakan sesuatu yang tidak ada urusannya dengan melayani. Ya. Meskipun sekarang ini dalam usia saya sekarang ini ya, faktor-faktor tadi sudah menjadi persentase yang kecil, tapi tetap ada. Saya sudahlah berusaha untuk berubah gitu. Dulu mungkin 70-30, 70-nya lebih ke duniawi, 30-nya ke Tuhan. Sekarang ya, meskipun belum 100%, ya saya berani yakin sudah 70-30 terbalik. 70-nya yang saya lakukan dalam 24 jam itu ya berusaha saya berikan untuk Tuhan. 30-nya ya masih ada.
Meskipun persentase kecil, tapi masih ada kan 30 itu. Ya. Ini liberal, kalau saya mau berani yakin ya mungkin 90-10 kali. Tinggal 10 saja, tapi tetap aja masih ada. Ya, saya sangat meyakini mungkin saya akan kesulitan untuk memberikan 100% benar-benar full untuk Tuhan. Sebab saya masih hidup di dunia ini. Di dunia ini. Tapi saya berusaha untuk berubah. Berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Tidak merasa saya sudah cukup. Ya. Bagaimana saudara? Janji Tuhan kepada Yerusalem nanti akan ada kakek-kakek, nenek-nenek dengan tongkat lanjut usianya. Di Yerusalem ketika firman ini dituliskan oleh Zakaria, ya Yerusalem seperti kota hantu begitu. Nggak ada lagi kehidupan, nggak ada anak-anak kecil, anak-anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Kenapa? Ini kota yang nggak aman. Kenapa? Tembok kotanya sudah hancur. Sehingga orang yang tinggal dalam kota Yerusalem ini ya akan mudah dirampok. Ya kalau tembok kotanya hancur, kan musuh siapapun, ya jangankan musuh bangsa ya, sebuah bangsa ini perampok-perampok ya, maling-maling, preman-preman kan bisa loncat tembok yang bolong itu, merampok 1-2 rumah, kabur dengan cepatnya karena memang tidak ada pengawalan di kota itu. Jadi zaman Zakaria menuliskan ini, kota Yerusalem ya kayak kota hantu. Yang tersisa ya hanya orang sakit, orang lanjut usia yang tidak punya kekuatan, bukan kakek-kakek dan nenek-nenek yang pakai tongkat, yang hidupnya bahagia menikmati masa putih rambutnya. Enggak, mereka orang-orang susah, makanya nggak dibawa ke Babel. Mereka orang-orang buangan, orang-orang sakit, cacat, dan lain sebagainya. Dan Tuhan berjanji nanti ada nenek-nenek, kakek-kakek pakai tongkat jalan-jalan. Akan banyak anak laki-laki dan perempuan bermain-main di kota itu. Hari itu nggak ada, tapi tergenapi. Paling tidak kita tahu di zamannya Tuhan Yesus, ya, setelah orang Israel kembali ke Yerusalem, ya, kemudian beberapa ratus tahun kemudian di zamannya Tuhan Yesus, Yerusalem menjadi sebuah kota yang hidup kembali. Ada perdagangan di situ, ada bait Allah di situ, ada peribadatan di situ, ya, ada banyak hal dilakukan seperti layaknya kota-kota lainnya. Jadi yang saya mau katakan saudara, bahwa Yerusalem menjadi sebuah kota yang kembali hidup. Kota yang kembali luar biasa. Ya. Jadi tergenapi apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan lewat Zakaria tergenapi. Dan yang menarik juga di ayat-ayat ini saudara, kita belajar, kita membaca bahwa ada banyak Zakaria menulis bahwa inilah firman Tuhan semesta alam. Sudah saya singgung dalam pasal-pasal sebelumnya, ini ingin Zakaria, ya Tuhan lewat Zakaria ingin menekankan kepada orang yang membaca nubuat ini, yakni bangsa Israel tentunya, bahwa meskipun mereka ada di Babel, mereka mulai mengenal banyak dewa-dewa sembahan orang-orang Babel, orang-orang tanah utara ini. Tapi Tuhan semesta alam hanya Adonai, hanya Tuhan mereka, hanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya dalam kalimat ini Tuhan semesta alam, Adonai semesta alam, ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ya di atas segala-galanya, di atas dewa-dewi sembahan orang-orang Babel. Lebih daripada sekedar patung-patung berhala orang-orang yang tinggal di Babel yang hidup bersama dengan orang Israel di sana. Ya. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa siapa dirinya. Dan Tuhan berjanji. Dan kita harus akui bahwa semua janji Tuhan yang ada di pasal 8 kitab Zakaria ini tergenapi. Tuhan memulihkan Israel pada waktunya. Bukan karena orang Israel itu kembali kepada Tuhan, tapi karena Tuhan semata ingat janjinya kepada nenek moyang mereka. Bahwa tidak akan dibiarkan Israel hilang. Akan ada nanti sisa-sisa Israel yang diselamatkan Tuhan. Dan ini yang diperkatakan oleh Zakaria pasal 8 ini. Ya. Jadi Tuhan kalau sudah berjanji, dia pasti akan menepati janjinya. Tuhan berjanji kepada orang yang percaya kepadanya akan diberkati. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya yang mengaku sebagai orang Kristen itu masuk dalam ukuran Tuhan sebagai orang percaya? Kalau saya berkata dalam ukuran gereja atau dalam ukuran kacamata orang Kristen, saya jelas orang percaya. Saya pendeta, saya mendedikasikan hidup saya 100% untuk melayani Tuhan. Saya nggak punya pekerjaan lain. Saya hidup bergantung sama Tuhan. Kalau menurut kacamata dunia, gereja, ya,
Saya orang percaya. Tapi pertanyaannya, apakah saya orang percaya di mata Tuhan? Ya tentu saya tidak tahu, saudara. Saya hanya berusaha ya menjalankan, mengarahkan hidup saya masuk dalam kriterianya Tuhan. Makanya saya nggak boleh cukup puas dengan apa yang sudah saya lakukan hari-hari ini untuk Tuhan. Saya berusaha terus, maksimal, upgrade lagi, maksimal, upgrade lagi. Saya berharap semuanya juga begitu. Karena yang menjadi hakim itu Tuhan, dan kita tidak bisa menilai Tuhan. Kita nggak bisa mengerti pikirannya Tuhan. Ya, Tuhan begitu luasnya, Tuhan begitu mahanya, makanya disebut Dia Maha. Maha Pencipta, Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha. Ya, nggak bisa diukur. Kita ini terbatas, saudara. Ya, maka itulah kita harus berusaha senantiasa lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kata firman Tuhan. Jadi dalam janji Tuhan ini, Tuhan juga memberikan penekanan kepada Zakaria untuk disampaikan kepada orang Israel, jangan takut. Orang Israel yang masih berharap sama Tuhan, jangan takut. Ya, biarpun mereka ada di pembuangan di Babel, ya, mungkin hidupnya susah, menderita karena tanahnya itu di Israel entah jadi apa dia nggak tahu. Ya. Sedangkan di Babel dia mungkin ngontrak atau ngekos, kita nggak tahu juga, saudara. Jangan takut, pokoknya terus aja pegang imanmu kepada Tuhan. Tuhan berjanji nanti akan kukembalikan kau ya ke tanah yang kujanjikan kepada nenek moyangmu itu. Jadi jangan takut. Laksanakan saja hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu. Jangan merancangkan kejahatan, jangan mencintai sumpah palsu. Ya, itu yang dibenci Tuhan. Jadi jangan gampang kita berjanji sama orang. Itu kenapa di perjanjian baru dikatakan ya, tidak, tidak. Jangan bersumpah demi apapun. Ya, ngomong aja ya, lakukan segera, nggak usah berjanji, nggak usah bersumpah, apalagi kalau sumpahnya itu palsu, tidak dijalankan, cuma menyenangkan orang. Gue sumpah, bla bla bla, ya nggak bisa gitu, saudara. Ya, kita harus berusaha untuk menjauhi itu semuanya. Hidup benar, jauhi kejahatan, ya. Hidup dengan kasih, jangan membenci orang. Ini ayat-ayat yang kita baca tadi, ya. Kalau kau benar-benar melakukan hal itu, maka dalam puasa yang keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, bulan ke-10, puasa itu biasanya masa yang duka cita, ya, tidak makan, tidak minum, pakai pakaian kabung, itu puasa. Tapi Tuhan katakan kalau kau lakukan semua tadi, waktu puasamu itu akan menjadi kegirangan dan sukacita. Kenapa? Karena kau berpuasa kembali, bukan di tanah asing, tapi di rumahmu sendiri. Di tanah yang kujanjikan untuk kau tinggali, untuk juga keturunanmu. Maka untuk bisa merasakan hidup diberkati seperti itu, agar kita bisa hidup mengalami damai sejahtera seperti itu, kalimat terakhir di ayat yang ke-19 tadi, cintailah kebenaran dan damai. Jangan bermusuhan, jangan memancarkan perang, ya, damai, peace, dan juga hidup dalam kebenaran, cintailah kebenaran. Jangan berdusta, apapun itu, jangan berpolitik. Ya, pokoknya ya, tidak, tidak. Ya. Kalau saya mau ke warung, ya bilang sama, misalnya kita waktu zaman kecil ya, mau kemana ke warung, mau beli apa? Ya bilang aja beli permen karet, karena memang tujuan kita beli permen karet. Jangan kita bilang kita mau beli wafer. Kalau beli wafer soalnya biasanya orang tua kita, oke lah beli wafer, beli roti oke lah. Padahal kita ke sana memang beli roti, tapi tujuan kita beli permen karet, karena kita lebih suka beli permen karet. Kalau beli ke warung beli permen karet, pasti nggak boleh sama mama papa kita. Nah ini kan bohong, saudara. Belajarlah cintai kebenaran. Ya udah ngomong aja. Andai kata kita dilarang, ya udah. Ketika kita diberi, akhirnya ya kita menikmati permen karet itu dengan sukacita, daripada kita tidak bilang beli permen karet karena nggak mungkin boleh. Terus kita makan pelan-pelan permen karet, kulum permen karet itu pelan-pelan di kamar kita, kan juga nggak nikmat. Setiap ada suara naik ke kamar, ya kita langsung, gimana nih permen karet? Diapain nih? Permennya masih manis, kita langsung buang gitu. Sayang gitu kan ya. Orang yang hidup dalam dosa itu orang yang nggak tenang. Orang yang gampang berdusta untuk hal-hal kecil, itu orang yang nggak akan dipakai Tuhan. Percaya sama saya. Ya, jujur aja. Belajarlah jujur. Belajarlah terbuka. Belajarlah mengatakan ya, tidak, tidak. Jangan menyembunyikan apapun. Kau mungkin bisa mendustai 1-2 orang terdekatmu, tapi kau tidak bisa mendustai Tuhan.
Ya, saya dulu gampang banget gitu ya ngadalin orang gitu, karena saya ya punya kecerdikan gitu ya. Tapi saya menyesal ya. Di usia saya ketika bertobat di usia 30-an, saya menyesali semua itu dan berusaha untuk tidak melakukan lagi. Ya udah, iya iya, tidak tidak. Ya ketika akhirnya saya berusaha jujur dan akhirnya kejujuran saya tidak bisa diterima orang, ya itu resiko. Ya, resiko ya. Ketika kita akhirnya hidup jujur, terus akhirnya kita bukan saja tidak disukai orang, tapi kita akhirnya dibenci sama orang, itu resiko. Mengatakan ya itu pasti yang nggak suka itu banyak, saudara. Kita kita saja kalau bohong saja, nggak mungkin kebohongan kita bisa menyenangkan banyak orang kan. Ya. Kita nggak mungkin bisa memuaskan semua orang. Pasti ada saja orang yang tidak bisa kita puaskan. Nah, mau kita buat baik, kita nggak akan bisa memuaskan semua orang. Kita bahkan berbuat jahat pun, kita tidak akan memuaskan banyak orang. Jadi menurut saya yang penting kita buat baik saja. Kalau akibat kita berbuat baik ada orang yang nggak suka, ya itu pilihan mereka kayak tidak suka. Kenapa tidak suka dengan apa yang kita perbuat yang kita nggak baik? Kalau saya sih selalu berkata, yang penting saya dengan Tuhan tuh beres. Yang saya lakukan itu tidak melanggar firman, yang saya lakukan itu kebenaran, yang saya lakukan itu kejujuran. Ketika akhirnya ada orang dunia yang memang tidak seroh dengan saya, akhirnya nggak cocok dengan saya, ya sudah. Saya lebih memilih mana? Memilih dunia kah? Atau memilih kebenaran? Kebenaran tentunya. Perikop berikutnya, keselamatan bagi bangsa-bangsa, ayat 20. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari bagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ini apakah terjadi literal ataukah ini simbolik? Ya saudara ya. Kalau bagi saya ya sepanjang sejarah kayaknya nggak semua orang itu menghormati orang Yahudi sampai sekarang. Ada saja yang mengutuki orang Yahudi kan. Ya, dunia Islam misalnya, yaitu hampir membenci Yahudi. Bapak Ibu boleh tanya saja sama orang-orang yang beriman beda dengan kita di Indonesia, terus ngobrol soal Israel gitu. Pasti mereka langsung naik nadanya tinggi gitu ya. Ada saja, saudara. Ya. Jadi saya rasa ini bukan penerapan literal, tapi memang akhirnya ya orang-orang akan di alam bawah sadarnya mengagumi nantinya Israel. Ya. Karena biar bagaimanapun sejahatnya Israel kepada Tuhan, Tuhan sudah bilang mereka adalah bangsa pilihanku. Tuhan nggak mungkin narik ludahnya atau menelan ludahnya lagi gitu loh saudara. Nah karena Tuhan sudah berjanji demikian ya, sebebal apapun Israel, meskipun Tuhan sempat hukum dan lain sebagainya, seperti tahun 45-an kan, Israel itu benar-benar hancur oleh Hitler, oleh Nazi, ya. Tapi biar bagaimanapun Tuhan pulihkan. Benar ya? Israel berbuat jahatnya kepada orang-orang Arab di wilayah dataran tinggi Golan kah, ya, di Hebron kah, ya, di Gaza kah. Tapi ya tetap saja dia diberkati Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu mengabaikan dosa-dosa mereka, tidak. Tuhan memang sudah berjanji akan memberkati mereka. Dosa is dosa. Bagi saya orang Israel yang berbuat dosa, orang Israel yang membunuh banyak orang Arab di sana, itu tetap dosa, itu tetap pelanggaran. Apalagi yang dibunuh itu bukan orang yang ingin membunuh mereka, bukan musuh. Karena kalau kita lihat dalam berita-berita banyak orang Palestina yang dibunuh itu ya rakyat biasa. Nggak imbang lah mereka pakai batu, ya, terus Israel pakai misalnya senjata atau peluru tajam. Nggak imbang gitu, saudara. Ya. Bagi saya itu tetap salah. Dan bagi saya Tuhan tetap akan menghukum orang-orang seperti ini. Tapi sebagai bangsa, Israel diberkati Tuhan. Tapi apakah seluruh rakyat Israel, seluruh warga negara Israel akan diberkati? Belum tentu. Ya, nangkep ya saudara ya? Sama. Tuhan akan memberkati orang Kristen.
Tuhan berjanji akan memberkati orang Kristen. Tapi apakah semua orang Kristen akan diberkati Tuhan? Belum tentu. Orang Kristen seperti apa yang diberkati Tuhan? Itu hanya ada dalam pikirannya Tuhan, rencananya Tuhan. Orang Israel seperti apa yang akan diselamatkan Tuhan dan diberkati Tuhan? Yaitu sesuai dengan kriteria Tuhan. Jadi ini yang harus dipelajari oleh kita. Dan memang nanti dalam nubuatan kitab Wahyu juga, Tuhan akan kembali menjejakkan kaki di Yerusalem. Yesus akan turun di Yerusalem, menjadi raja di sana. Perjanjian baru mengatakan seluruh bangsa nanti akan datang berduyun-duyun mencari kebenaran di kota kudusnya Tuhan. Maka akan ada waktunya nanti itu, saudara. Ada banyak bangsa, seluruh bangsa yang tersisa di bumi ini akan menyembah Tuhan. Dan itu kalau kita orang-orang Injili, Pentakosta, Karismatik, itu memahami sebagai masa kerajaan 1000 tahun. Apakah literal? Ya mungkin saja nggak literal 1000 tahun. Mungkin saja itu hanya bahasa jangka yang cukup panjang. Tapi kedatangan Tuhan itu jelas banget. Nubuatan itu pasti tergenapi karena ada di Alkitab, di Perjanjian Baru. Itu adalah firman Tuhan. Dan ketika Tuhan menjejakkan kaki ke bumi kembali, datang ke bumi lagi, dia akan ada di Yerusalem. Ada di tanah Israel sekarang ini. Dan dia datang bukan sebagai Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu sebagai anak tukang kayu. Tapi nanti Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dengan segala kemuliaannya. Shekinah glory ada di Yerusalem tanpa bait Allah, tanpa tabut perjanjian. Sinar kemuliaan ada dalam diri Yesus sendiri terpancar. Maka semua orang akan datang penasaran. Ya. Apakah nubuatan Zakaria ini nubuatan tentang hal itu yang saya sampaikan barusan? Besar kemungkinan iya. Semua bangsa nanti akan ke Yerusalem, akan ke Israel. Apakah Israel bangsa yang diberkati? Iya. Apakah seluruh orang yang punya darah Israel diberkati? Belum tentu. Kalau kita baca kitab Wahyu, Israel yang terpilih, yang diselamatkan. Kalau kita mau menafsirkan literal, hanya 144.000 orang. Nggak banyak, saudara. Sedikit sekali. Jadi Tuhan pasti akan mengenapi janjinya. Keselamatan akan diberikannya pada Israel, dan keselamatan juga akan diberikan kepada bangsa-bangsa. Kalau semuanya hidup dalam kebenaran dan hidup dalam damai dan kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Semoga tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini memberkati semuanya dan kita belajar banyak dari nubuatan Zakaria ini. Haleluya. Oke, demikian dulu tadarus Alkitab kita malam hari ini. Semoga diberkati. Kalau diberkati, mohon kalau tidak keberatan di subscribe, di like, di share program ini, bagikan program ini kepada yang lainnya, sehingga banyak saudara lain yang Kristen yang tidak terbiasa membaca Alkitab setiap hari bisa terbantukanlah lewat program ini. Kalau saudara diberkati memang lewat program ini, saya mohon saudara juga dukung doa saya, dukung doa tim kami, The Warriors Digital Ministry ini, agar senantiasa semakin hari ya, di kedepannya akan semakin membuat program-program yang bisa semakin jadi berkat buat banyak orang. Ya, kalau saudara rindu untuk memberkati secara materi, ada nomor rekening yang ada, dan saya bersyukur kalau saudara mendukung juga lewat berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk dititipkan lewat pelayanan The Warriors Digital Ministry ini. Tuhan pasti akan memberkati, yang kau tabur tidak akan sia-sia. Yuk, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar banyak dari Zakaria, belajar banyak kembali bahwa Tuhan berjanji menyelamatkan, tapi meskipun demikian, nggak semua orang yang diselamatkan. Hanya sebagian saja yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Tolong kami Roh Kudus,
bisa jadi orang percaya yang benar-benar bisa hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Tolong kami. Bagi Roh Kudus, tidak ada yang mustahil untuk kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai ketemu di lain kesempatan, di program-program lainnya. Terutama besok malam, masih dilanjutkan dalam tadarusan Alkitab kita. Senang bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.